Dan Alistar Pesras mungkin keluar. Alistar Pesras cukup oke, cukup bagus, tapi kembali lagi ya kalau kita ngomongin Alistar Pesras tuh kondisinya tuh kayak misalkan lu punya moving yang oke dan juga teman-teman lu bisa catch up. It's oke banget gitu, nggak masalah banget. Tapi kalau seandainya lu offset gitu, kecepetan gitu kan, pakai Pesras jadi lu tiba-tiba offset terlalu jauh, nggak bisa di-keep up sama teman-teman lu. Ini teman-teman dari Bigetron komposisinya lumayan pick off juga gitu. Ada Galio, lagi-lagi ada Vi dan juga ada Orianna. Itu combo Vi masuk dengan Auto Time Battery di susul Orianna Shockwave sih udah cukup membingungkan dan merepotkan gitu. Dan di atas ternyata bakal ditaruh Wukong melawan Darius. Kita tahu Darius oke secara nerf emang lumayan merepotkan, tapi kita kalau ngomongin pilotnya ini adalah Valve-1. Gue belum lihat Valve-1 itu benar-benar terbully gitu ya. Bener, selama kita melihat pertandingan di Bigetron, kita memang lihat selalu Valve-1 itu selalu aman-aman aja. Aman-aman aja, head-to-head aja, dan dia punya kayak suatu kondisi di mana kayak Valve-1 itu tidak terlihat, tau gak sih lo? Dia tiba-tiba lagi nge-split push, pakai apa gitu tiba-tiba di atas. Cuman kalau misalnya ngeliat Darius, gue rasa dia bakal mengurangi split pushnya. Pasti lebih ke team fight nih. Kalau soalnya dia mengambilnya Darius nih. Tapi mungkin kita lihat aja nih, karena Wukong sendiri apakah bisa menang? Mungkin aja bisa karena punya Golden Staff yang sekarang nambah lifesteal juga. Benar, nambah lifesteal jadi kayak sekitar 10%. Jadi cukup menjanjikan juga harusnya. Dan kita bakal segera masuk ke dalam in game. Let's go. Summoners jangan lupa dipencet tombol like, share dan juga subscribe. Ini match akbar kita untuk kita saksikan bersama kedua perwakilan Indonesia nanti di ajang Summer Super Cup kita ya, dimana kembali lagi kalau kita ngebahas Darius dengan Pesras itu udah pasti dia bakal ada Ciduk Gaming nih Pak ya. Waduh, ini ngebut nih dari lari jar ya kan, langsung kasih ini ya crippling strike ya. Bener, langsung ditarik juga kan, langsung kenceng dibacok. Cuman kita ngelihat nggak terlalu agresif dari Onyx kali ini, gak bakal ada pertukaran trading juga karena mereka berasa itu rugi untuk di awal seperti di game sebelumnya. Cuman untuk saat ini juga awalnya bakal ada perang menurut gua karena untuk Dragon pertamanya juga Infernal, Ji. Ya, Dragon pertama Infernal, dia emang posisinya di sini harusnya yang diuntungin tuh sebenarnya teman-teman dari Onyx ya, karena secara dari komposisi fight di arah bawah dan juga mid lane harusnya ini bakal nguntungin banget untuk Onyx. Beda cerita kalau seandainya nanti Vi-nya lebih aware untuk main-main di area bawah, itu harusnya bakal kepukul mundur banget teman-teman dari Onyx. Terutama Susu Gajah, kita tahu Ezreal mungkin punya rekensi atau skill yang bisa escape, tapi delay-nya tuh lumayan lama. Benar, delay lama juga. Dan juga gue sekarang baru sadar juga bahwa tadi Galio yang mungkin aja untuk Henry ditukar ke arah Hari, karena mungkin bakal kesulitan kalau Galio itu ketemu sama Ziggs. Dilemparin bom dari segi range juga emang udah kalah juga. Cuman kali ini ada suatu kondisi di mana seorang Lee Sin juga coba untuk ngambil Cutler yang gak bakal coba untuk diamanin sama tim Bigetron, bakal biarin aja. Udah ada creeping strike ke arah seorang Poka kali ini. Bakal coba di upper hand terlebih dahulu, ngumpulin hemorrhage tapi masih bisa cabut dulu ya. Warrior Trickster-nya. Iya, itu masih bisa cabut dengan Warrior Trickster ya, karena memang kondisinya dari Wukong sendiri itu Wukong kerasa banget Pak. Kalau misalkan udah kena 1-2 pukulan tuh bakal jadi nge-slow movementnya, apalagi ditambah nanti dengan satu upper handnya gitu ya dari seorang Darius, itu bakal sangat-sangat merepotkan tentunya. Dan yang lebih berbahaya lagi udah ada follow up dari Vi. Kita bisa lihat juga untungnya lagi-lagi masih ada Warrior Trickster. Betul, jadi sebenarnya buat ngegengkar Wukong juga menjadi hal yang sulit pastinya untuk Vi. Cuman pastinya cuma buat ngasih space aja untuk Darius farm lebih enak lagi sama ngedorong zoning di arah atasnya. Dari Vi juga coba untuk ngambil satu epic monster juga yang golem, habis itu mereka balik lagi, mungkin mesti trading di situ aja. Karena dari Onyx sendiri terlihat tidak mau terlalu kayak lebih agresif lagi, karena dari tadi banyak mistake yang terbuang gitu. Kayak akhirnya tradingnya mereka sekarat duluan, setelah jungler dari Bigetron datang mereka udah gak bisa follow up lagi. Banyak kejadian kayak gitu tadi. Banyak kejadian kayak gitu, dan kalau kita kejadian yang akan segera terjadi juga sekarang ada flash dan juga udah dikasih flash headbutt langsung bot berhasil diamankan, dan Harry pun harusnya mundur sekarang juga, dan sepertinya akan segera dilepas oleh teman-teman dari seorang Onyx. Dan terus shot Barrett untungnya masih berhasil dihindari. Bener. Untungnya ya, karena kalau nggak dihindari mungkin bisa di all out lagi, karena gue ngelihat Gajah dan juga Phoenix masih punya flash. Bener. Dan dari segi rotasi memang tadi Phoenix lebih cepat ya dibanding Vi-nya, kan udah nyampe ke bawah duluan dan akhirnya dibuka juga
sama tim Onyx dan mereka berhasil dapetin first blood ya. Cuman untuk kali ini terbilang masih nggak bakal berpengaruh apa-apa juga karena masih first blood juga. Di mid lane juga Henry-nya terlihat baik-baik saja ya, nggak digeng sama sekali. Dan di atas kita lihat ada Falcon yang membuli langsung dibacok dengan Nox yang juletinnya. Terkena Cyclone, terlalu berani dan kali ini pun Poka masih bisa selamat. Ini benar-benar bagus banget, sebuah gocekan mau dari seorang Poka dengan satu Warriors Assault dan juga ini posisinya emang tadi mau nggak mau si Volponnya maju dan yang paling penting kenapa dia berani maju karena dia tahu dia punya barrier, tapi kita harus ingat kembali lagi itu Cyclone tuh bisa muter 2 kali, makanya tadi ada efek knock up juga yang untuk Darius sendiri jadinya memperlambat movement speednya Darius sehingga Darius gak bisa keluar dari turret dan tetap menerima damage dari turret ya Pak ya. Tapi memang sebenarnya tadi kalau misal kita lihat ya itu PD pakai bleeding ya. Yeah. Bleedingnya Darius tuh lagi full banget karena habis di ultimate juga. Tapi ternyata golden staff dari Wukong nambahin nyawa sedikit. Jadinya nggak jadi mati, cuma di atas juga bakal dipush lagi oleh Control dan juga Falcon. Coba untuk mengambil sebuah turret juga, cuma ternyata Dragon bakal dikelaskan nampaknya untuk tim Onyx ya. Ada Mega Inferno Bomb juga bakal coba dibuang sambil clear minion juga dari Henry memberikan command protect-nya. Tapi ternyata bakal di TB-in, tukar turret seperti yang lu bilang, Dragon hilang, turret dapat. Ya, selalu kayak gitu kondisi dari Bigetron. Jadi kayak Bigetron tuh lepas Dragon emang atas dasar kemauan mereka gitu, atas dasar emang kepentingan mereka untuk menukar ke arah objektif yang lain. Dimana kalau kita perhatikan ada full preset buat langsung datang ke arah Harry, tapi Harry masih bisa menghindari damage susulan dari Onyx dan juga follow up tentunya dari teman-teman Onyx dan dia harus melarikan diri terlebih dahulu. Ngomongin juga seorang Henry yang dari tadi kita belum melihat ada aksi-aksi di area mid lane ini sebenarnya bukan kabar baik karena yang kita tahu Henry sendiri kalau nggak tersentuh di mid lane itu di mid game bakalan merepotkan sekali Pak. Bener, damage-nya bakal menggila juga pastinya dengan shockwave-nya yang selalu on point banget dan connect ke arah musuh. Jadi bakal nyulitin Onyx banget pastinya. Cuman sekali lagi ini nggak seperti di game-game sebelumnya dimana ternyata dari fight-nya sendiri nggak sebanyak game sebelumnya. Nggak ada engage yang cepet-cepet kayak surprise tadi, lebih bermain aman juga. Dan dikasih farm dulu nih untuk ADC-nya dari Suja juga masih dikasih free farm ya kan. Gila, gua ngelihat satu item concern yang sangat-sangat brilian dari seorang Poka. Ada satu Grievous Wand atau ini ya, Executioner iya, Executioner Calling tapi Harry tentunya dengan satu Glorious dan juga dikasih Demasian Judge terus langsung dikasih Warriors Assault juga. Bakal berbahaya banget Poka mundur ke belakang, udah Cyclone juga tapi kontrol setelah memberikan Assault MB3 air harus tumbang juga di counter play oleh teman-teman dari On Esports. Waduh, ini dia nih Wukong laning ya. Memang setelah di buff itu Wukong tuh biar bisa dipakai di laning. Cuman sebentar dulu karena kita lihat udah ada satu referral yang sudah didapatkan, hampir saja ditarik juga masih ada seorang Falcon dan juga Henry yang bakal maju lagi. Coba untuk dikejar tentunya. Pemain dari seorang Onyx masih bisa dikejar oleh Falcon, kali bakal crippling strike ternyata. Coba untuk mundur dulu. Gak mau terlalu terburu-buru. Aduh, ini berbahaya banget sebenarnya untuk teman-teman dari Onyx. Walaupun dia terlihat lagi leading dari sekitar 3000 gol, tapi tentu saja kalau ngomongin dari segi map control ini, Dariusnya berarti udah punya kapabilitas untuk roaming gitu Pak. Dan kita tahu ini Darius Phase Rush, kalau udah sekalinya ngejar, udah aktif, itu Phase Rush udah pasti lu kayak jaminan flash kebuang itu udah di depan mata gitu ya Pak ya. Betul, karena Darius sendiri kan lu bisa ditarik kan pakai crippling strike-nya, upper hand-nya juga slow gitu kan. Habis itu kalau misalkan hemorrhage udah full tinggal dibacok juga kan. Toka ya coba untuk kabur dengan Warrior Trickster-nya masih bisa melarikan diri juga. Cuman dia udah sadar gitu ya untuk melawan Darius. Kalau misalkan gue pukulin gue cuma ngasih dia stuck doang. Dan akhirnya gue dibacok, kita kan berdarah, meninggal juga. Dan di bawah kali ini bakal ada inisiasi untuk mendapatkan sebuah turret lagi. Masih ada bagian bom. Langsung untuk meng-clear minion terlebih dahulu. Dan Bigetron sekali lagi bakal gagal untuk mendapatkan turret dari Onyx. Tapi lu lihat Falcon di atas. Masih Pak di atas tentunya dengan aksi-aksi yang tidak terlihat dari arah kamera, tentunya minimap tetap bisa kita saksikan gimana seorang Falcon tetap fokus memberikan big wave dan juga pressure yang bikin Onyx nggak bakal dikasih fight 5 orang Pak. Tapi yang terjadi sekarang adalah sebenarnya tadi ada upaya inisiasi dari teman-teman Onyx coba gerak ke arah atas, tapi memang sepertinya tidak terlalu greedy dan tidak terlalu mau ambil resiko untuk coba mengejar ke arah Darius sampai akhirnya gak dilanjutkan karena mereka sadar ini around 30 detik lagi bakalan lanjut ke arah objektif Dragon selanjutnya Pak. Dan dari Galio-nya juga masih under gold banget kalau gue lihat, masih belum bisa ngebadanin ya.
posisinya untuk saat ini, cuman Galio-nya bakal berbeda dari game sebelumnya karena bakal bikin tank aja buat ngetangin timnya. Tapi sekali lagi kalau misalkan sekalinya itu Seal of the Dawn kena main dari Onyx, gua rasa bisa dibalikin gitu sama tim Bigetron ya. Oke. Dan satu item udah terlihat di sana ada Deadman Type dari seorang Goff. Kita tahu Goff sendiri ini menggunakan Alistar. Kalau dia punya Deadman itu berarti tambahan movement speednya juga, dan juga ada magic damage tambahan ketika dia nanti full reset buff. Dan sekarang sepertinya udah ada Icha Chandra di sana mengikis darah dari seorang Goff itu sendiri, dan itu cukup berbahaya karena memang posisinya di atas ada Big Wave. Terus sekarang ditinggal ada juga follow up dari satu Rift Herald, dan nggak bisa. Ini kalah jumlah. Teman-teman dari Onyx kalau seandainya bakal coba ditabrak, oke, tendang langsung Dragon Dance dari Mega Inferno. Coba dia dengan Crucial Garret juga. Udah keangkat. Hero Sentret mundur dulu. Coba digocek. Masih ada Cyclone yang sangat repotkan ke arah belakang dari seorang Dewa. Tapi yang terjadi adalah Harry juga bakal jadi double kill untuk seorang Susu Gajah. Dan akhirnya Bigetron nanti tetap dengan seorang Falcon yang terlihat akan melakukan inisiasinya ke arah atas lagi. Kalau misalnya gue memang Bigetron mencoba untuk mecahin formasi dari Onyx lagi, cuman posisinya untuk sekarang mereka lagi ngeliding nih, tim Onyx lagi ngeliding untuk dari segi gold dan dari segi kontrol mapnya, jadi masih belum bisa. Kalau misalkan kita berbicara game sebelumnya, Onyxnya lagi behind, bisa digituin. Cuma untuk kali ini gue rasa malah ngerugin tim Bigetron, karena kalau misalkan Bigetron lagi behind terus dia coba untuk misahin tim Onyx, berarti lu kayak lagi bikin tim lu malah kalah personil untuk war, dan akhirnya malah kalah saat ini. Yes, betul. Dan ngomongin juga lagi kalah dalam segi gold ini juga berpengaruh tentunya untuk eksistensi dari seorang Dewa dan juga Henry yang memang udah terbukti secara positioning tadi Poka bagus banget. Emang tujuan dia Cyclone tuh bukan buat ngasih damage sebanyak-banyaknya doang, tapi lebih ke arah misahin komposisi fight dari tim Bigetron. Sampai era kalau tadi kita lihat juga itu cuman ada 2 orang yang masuk ke dalam jebakan fightnya Onyx, yaitu Control dan juga Harry. Dan mereka semua termakan sama jebakan tersebut, dan akhirnya tentunya kill pun berhasil diamankan pundi-pundinya untuk teman-teman Onyx, dan Bigetron masih kuasa kill Pak, by the way. Kuasa kill Bigetron ya, karena beberapa kali juga Poka dengan penggunaan Wukongnya diincar berkali-kali masih bisa untuk stand dan selamat gitu dengan Golden Staff-nya. Tapi kali ini Crippling Strike langsung ke arah Goff, tentunya bakal coba untuk membuka juga pastinya berkembang hilang. Bakal coba dihajar lagi, satu orang udah maju depan, Control sendirian, bakal dibanting, asal banting, bakal di-backdown aja dengan Sonic Wave. Ada Mega Turbo, langsung mendapatkan seorang Phoenix juga tentunya kali ini. Bakal coba dihajar lagi, Sonic Wave, ada 2 kali juga. Haji karena masalah ini bakal dibacok, tapi seorang Alistar berhasil mendapatkan Darius kali ini. Dimana Hari pun bakal dihajar lagi, dikejar terus, ditabrak sapi juga. Poka dengan menggunakan Cyclone coba untuk mengejar Henry, tapi ternyata masih bisa selamat dengan setengah darahnya. Alright. Lagi-lagi satu move yang cukup greedy dari Bigetron yang tentunya akan dibayar dengan Baron yang akan segera diambil oleh teman-teman dari Onyx Esports. 2 Dragon dan juga 1 Baron yang akan segera diamankan, dan Bigetron still didn't get the point even single one. Bahkan nggak mendapatkan 1 poin pun, walaupun tadi ada satu move yang sebenarnya sepele banget Pak. Kayak tadi Alistar coba ke trigger sama Shield of Duran, terus disusul sama Crippling Strike, terus tiba-tiba di belakang ada Control yang langsung assaultin battery. Dan posisinya dari Bigetron sendiri, Dewa baru respon dari arah base dan juga ini ya. Nah ini yang gue maksud nih, dimana diterusin malah jadi gak sehat gitu, dan Dewanya akhirnya dikikis juga gitu. Tuh lu bisa lihat, walaupun ada shockwave yang bagus ya, tapi nggak ada susulan damage yang pas juga. Dewanya masuk dengan Killer Instinct, udah habis itu. Iya, dan juga tadi memang udah kena Sonic Wave dari Lee Sin, dan juga kena Mega Inferno Bomb, itu udah nggak bisa kemana-mana tuh. Dari si Control, maksud gue tadi yang mati, bukan Phoenix, itu Control ya. Jadi memang akhirnya si Controlnya berhasil di take down, dan kebuka juga kesempatan untuk Onyx ngabisin yang lainnya. Cuman kali pun bakal terjadi perang lagi, ternyata seorang Goff memberikan darahnya, memberikan Mega Inferno Bomb juga, udah ada Soulbait juga ke arah belakang, dimana Control hilang tengah darah, masih maju lagi dari Shield of Duran-nya. Tapi Suja menggunakan Sasha bakal coba tutup itu aja, coba tuh balikan Ricky nggak bisa, Redemption berhasil kuat, berhasil melakukan Zit Cell ini yang menjadi masalah untuk Bigetron. Tapi kita lihat Poka dengan menggunakan Cyclone berhasil atakin lawan lagi. Henry dikejar lagi, berhasil dibalikin oleh tim Onyx, tinggal Falcon sendirian. Monkey Power, Poka kali ini membuktikan eksistensinya dan membuktikan juga ke kita semua, Darius tentu ada counternya.
tentu penggunaan Wukong kali ini sepertinya di luar pikiran atau di luar ekspektasi dari Bigetron, di mana akhirnya bukan cuma dari segi solo lane yang akan sedikit berimbang, tapi dari segi teamfight tentunya ini bakal sangat berpengaruh untuk Onyx Esports itu sendiri, di mana akhirnya dia bisa mengacak-acak bagian front lane maupun back line dari Bigetron. Walaupun Bigetron kita tahu dia punya Hero's Entrance, dia punya Shield of Duran, tapi tidak menutup. Nah ini semua resource sudah dibuang, bahkan tadi ada satu shockwave yang miss juga, itu salah satu faktor kegagalan eksekusi fight dari Bigetron. Dan juga sebenarnya di sini ada poin di mana Suja juga udah kayak eksekusi bagus banget karena ada Shield of Duran. Cuma sekali lagi Poka datang at the right time, dia langsung mengikis semua backliner dari Bigetron yang mau coba kabur setelah tadi fightnya cukup mengikis banyak darah dari teman Bigetron. Wukong landingnya ternyata kali ini berhasil mendominasi lawan juga. Dan pastinya dia bisa terbilang menang lane juga karena dari Valve One-nya baru kali ini ya Valve One-nya tuh berhasil dipanis karena tadi memang terlalu agresif sampai masuk ke arah turret, tapi kali ini bakal baju lagi asal battery di smackdown di sebelah di Poka masih bisa stay juga, bakal digebukin lagi. Taekwondo kali terbaca oleh pansolan Noxious kali ini, tapi ternyata di mid lane juga udah ada pergerakan lagi di Roman Onyx, bakal belajar core-nya bersama minion juga. Dia coba untuk di zoning atas aja, Shield of Duran, kira 3 orang, masih defend lagi Bigetron, ternyata menolak untuk mati dan core-nya berhasil dihabisi oleh Onyx. 1-2 kali ini. 1-2 untuk Onyx, congratulations. Wow, ada move pertukaran yang sebenarnya skenarionya dilakukan oleh Bigetron.